Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Pak TV Malang Official. Mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat walafiat dan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, kita harus tetap semangat berkarya, baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Jangan lupa tetap bersyukur dan tetap berbahagia. Hari ini kita akan berbicara tentang copyright ataupun klaim hak cipta yang terjadi ketika kita memposting sebuah video. Tiba-tiba mendapatkan pemberitahuan bahwa channel kita atau konten kita terkena yang namanya copyright ataupun klaim hak cipta. Apakah kita harus menghapus video kita? Atau mungkin ada tindakan yang bisa kita lakukan? Maka kita jangan buru-buru menghapus channel yang sudah kita upload tersebut. Lantas apa yang bisa kita lakukan? Maka kita bisa melakukan beberapa cara. Yang pertama, kita login dulu ke channel YouTube kita. Di sini ya. Kita lihat di sini, kita cari channel Anda. Nah, ini kebetulan ada salah satu videonya yang terkena klaim hak cipta. Di sini kita lihat di kelola video. Di kelola video ini kita tunggu ya. Di sini ada beberapa video ya yang tidak terkena klaim hak cipta. Tapi ada satu video yang terkena klaim hak cipta. Kalau kita cari ya, kita scroll. Nah ini. Di sini. Ini ada klaim hak cipta. Ada klaim hak cipta. Nah, di sini kita bisa lihat detail. Kita lihat detail agar kita tidak buru-buru menghapus channel yang sudah kita, konten yang sudah kita upload. Terlebih apabila konten tersebut sudah ditonton oleh banyak orang, maka kita harus mengambil tindakan. Karena apabila kita memprivasi atau mempribadikan video ini, maka jam tayang yang sudah diperoleh itu akan hilang. Untuk itu kita ambil tindakan. Kita lihat dengan detail. Di sini ada ringkasan dan status hak cipta dengan judul video KKN Penari, KKN di Desa Penari. Klaim konten ID di video Anda tidak mempengaruhi channel Anda. Ini bukan teguran hak cipta. Jadi kalau teguran hak cipta itu berarti keseluruhan video kita itu diklaim hak cipta oleh seseorang. Namun kalau cuman klaim hak cipta atau klaim konten ID, ini tidak mempengaruhi channel kita. Di sini dampak terhadap channel tidak terdampak. Jadi klaim konten ID video Anda tidak mempengaruhi channel Anda. Ini bukan teguran hak cipta. Visibilitas yaitu publik, semua orang dapat melihat video kita. Ya. Monetisasi tidak memenuhi syarat. Ya. Meskipun kita tidak tergabung dalam program partner YouTube. Ya. Mungkin ada premium dan sebagainya, kita tidak terdapat. Terus kita lihat di konten yang mana saja yang atau di menit yang keberapa. Ini memang sengaja kita cari yang banyak ya saudaraku ya. Nah, jadi konten yang teridentifikasi di video Anda tercantum di bawah ini disertai dengan detail informasi dan opsi tindakan yang dapat diambil. Yang pertama adalah Balabak Karawitan Group, pemilik ciptanya.
Ini kita bisa pangkas segmen, ganti lagu, atau kita bisa bisukan audio. Nah, yang kedua, ini judulnya Paranola Lucas King. Ini kita juga bisa ngambil tindakan, ya. Atau kalau kita merasa itu bukan hak kita bisa sengketakan. Yang selanjutnya adalah Roda Asmara. Ini Mustasi and Band. Ya, kita juga sama bisa mengambil tindakan. Yang selanjutnya adalah juga Farewell Life, ya, Anderson remix, ya. Ini kita bisa mengambil tindakan juga. Nah, setelah tindakan ini kita ambil, contoh seperti ini, ya. Saya akan ambil ini contoh, ya, karena sebetulnya saya tidak ingin ambil tindakan, saya biarkan. Ini kita pangkas segmen. Nah, ini di menit ke-41 sampai dengan menit ke-42 inilah yang terkena klaim hak cipta, bukan keseluruhannya. Terus yang kedua, ketika kita ini tidak bisa, ya, kalau kita sudah mengambil tindakan, kecuali kita batalkan dulu. Mengambil tindakan, misalkan pangkas segmen. Di sini menit ke 1 menit, ya. 01.24 sampai 02.14. Oh, tidak ada 1 menit. Kita batalkan. Yang ketiga, ya, kita ingin mengetahui saja di menit keberapa. Ini sebetulnya cuman 21 menit. Ya, menit 39.09 sampai dengan menit 39.30. Tidak banyak sebetulnya, ya, yang terkena klaim hak cipta. Ini menit kedua sama cuma 12 detik, ya, menit 02.17 detik sampai menit 02.29 detik. Ini kita juga bisa tindakan, nanti saya praktekkan, ya. Ini juga. Nah, di sini menit 13.37 sampai 13.48. Ini kita bisa ambil tindakan bisukan, atau yang di 14.21 sampai dengan 14.36. Jadi hitungannya hanya detik saja, saudaraku, ya. Kita bisa pangkas segmen tersebut yang tidak akan mempengaruhi alur ceritanya, atau kita bisa bisukan. Dan terakhir, nah, ini di menit 9.53 sampai dengan 10.43, berarti 50 detik. Ini kita bisa ambil tindakan. Nah, kita akan nyoba ambilkan yang pas, ya. Di sini kita ambil pangkas segmen. Ya, kita lanjutkan. Di sini ada pangkas. Proses ini perlu waktu agak lama. Anda dapat menutup jendela ini dan memeriksanya lagi. Nanti, ya, kami akan memperbarui pembatasan penayangan atau monetisasi setelah perubahan Anda diproses. Status video akan tetap seperti saat ini hingga proses ini selesai. Sekarang kita lihat di YouTube Studio kita, ya. Yang tadi yang terkena hak cipta kan ini, ya, video KKN di Desa Penari, sifatnya visibilitasnya publik. Pembatasan ini memeriksa, ya, 1 ditemukan. Jadi tadi kita sudah ambil tindakan, ya, disitulah maka YouTube akan memprosesnya. Nanti kalau sudah selesai, kalau cuman 1, maka itu pun akan selesai. Itu, saudaraku, ya. Jadi cara memeriksanya seperti itu. Nah, ada juga ini kita lihat, ya. Kadang ada juga, nah, ini yang hanya 2, tidak bisa diganti lagu, tapi kita bisa sengketakan atau hanya segmen atau pangkas segmen. Jadi tidak semua tindakan itu sama, ya. Kalau tadi kan ada ganti lagu, terus bisukan audio lagu dan sebagainya, ya. Disitulah, saudaraku, ya,
Perbedaannya seperti itu. Jadi kita bisa ambil tindakan sesuai dengan menu yang tersedia di ringkasan status hak cipta tersebut. Nah, karena saya nggak akan ambil tindakan, maka saya tutup kembali. Nah, ini sama-sama terkena klaim hak cipta. Yang satu tadi kita sudah memprosesnya, maka di sini statusnya kembali memeriksa. Yang di sini masih tertulis klaim hak cipta. Apakah ini nanti berpengaruh kepada proses monetisasi? Karena ini bukan sifatnya bukan teguran, maka tidak berpengaruh. Jadi teman-teman, saudaraku semua yang memiliki konten kebetulan terkena klaim hak cipta yang bukan teguran, ya klaim hak ciptanya bukan sebuah teguran, maka tidak akan mempengaruhi channel kita untuk pengajuan monetisasi. Cuma nanti apabila monetisasi kita disetujui, channel ini konten ini tidak bisa kita monetisasi, ya, karena biaya ataupun penghasilan iklan akan dibayarkan kepada pemilik hak cipta. Jadi saudaraku, itu sedikit tentang klaim hak cipta yang tidak berpengaruh kepada channel kita, sehingga kita tidak perlu takut, tidak perlu resah ya ketika kita tiba-tiba terkena klaim hak cipta, kecuali klaim hak cipta tersebut berupa teguran. Nah, ini saya juga ada ini ya, terkena klaim hak cipta lagi. Ini judulnya aktivasi. Di sini tindakannya hanya bisa semuanya ya, pangkas segmen, ganti lagu, bisukan audio lagu. Nah, bisa ya. Nah, ini sama ya, beda dengan yang tadi yang hanya bisa di pangkas segmen. Itu biasanya berupa adegan video yang terkena klaim hak cipta, ataupun mungkin ada kebijakan lain di mana yang tahu itu adalah dari kebijakan komunitas YouTube. Jadi itu saudaraku ya, mudah-mudahan informasi yang singkat ini bisa bermanfaat. Kita harus tetap sama-sama belajar agar kita semakin sukses ke depan, dan jangan lupa tetap bersyukur dan berbahagia. Terima kasih. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.